Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pengurus DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia di 4 provinsi resmi menjalankan tugasnya setelah dilantik di Hotel Ambara Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Keempat provinsi tersebut yakni Provinsi Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan, dan dilantik oleh Ketua Umum DPP HKTI, Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko. Pelantikan ditandai dengan pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua Umum DPP HKTI di hadapan para Ketua DPD, yakni Ketua DPD HKTI Provinsi Lampung Umar Ahmad, Ketua DPD HKTI Provinsi Jawa Timur Oni Anwar Harsono, Ketua DPD HKTI Provinsi Kalimantan Tengah Perdi M. Yosep, dan Ketua DPD HKTI Provinsi Sulawesi Selatan Lutfi Halide. Setelah pembacaan pelantikan, dilakukan dengan penyerahan petaka HKTI kepada masing-masing Ketua DPD dan dilanjutkan dengan pembacaan ikrar oleh para Ketua DPD. Sebelumnya dibacakan surat keputusan DPP HKTI yang dibacakan Sekjen DPP HKTI Majen TNI Purnawirawan Bambang Budi Waluyo SOS MSI, dan disambung dengan pembacaan lampiran surat keputusan susunan pengurus dan personalia DPD HKTI yang dilantik. Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP HKTI Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko mengucapkan selamat kepada pengurus DPD HKTI yang telah dilantik. Ada beberapa amanat yang disampaikan Muldoko kepada 4 DPD. Di antaranya DPD HKTI diminta tetap berpedoman pada transparansi dan tertib administrasi dalam menciptakan organisasi yang kuat. DPD HKTI diminta untuk selalu memanfaatkan teknologi, termasuk aplikasi teknologi digital untuk melahirkan kreativitas dan inovasi yang menjadi karakter HKTI masa kini. Muldoko juga mengingatkan bahwa teknologi tidak sepenuhnya menguntungkan tergantung dari pemanfaatannya. Karena itu butuh kecerdasan dalam memanfaatkan teknologi. Dengan kecerdasan, maka teknologi dapat membangun organisasi yang solid dan bermanfaat besar bagi sektor pertanian maupun petani. Tak lupa Muldoko berpesan agar DPD HKTI untuk selalu menjadi bridging institution yang dapat memperkuat hubungan dengan pemerintah maupun pemangku kepentingan terkait. Hal ini sesuai dengan konteks kemitraan yang dianut DPP HKTI dalam menjalankan roda organisasi. Persoalan pertanian adalah persoalan yang krusial karena dari waktu ke waktu relatif gak banyak berubah. Pupuk ya dari dulu sampai sekarang ya begitu-begitu aja, gitu, nggak ada yang berubah. Ini ada ya online ya. Saya sapa sekalian teman-teman yang mengikuti upacara online. Terima kasih kehadiran saudara di tempat masing-masing bersama kami. Teman-teman sekalian, organisasi adalah organisme. Organisme adalah hidup. Jadi organisasi itu harus hidup, harus berkembang. Berkembangnya sebuah organisasi harus bersifat responsif terhadap lingkungan. Itu. Jadi organisasi adalah sesuatu yang dinamis, tidak tetap, dan dia harus adaptif dengan lingkungan. Kalau dia tidak adaptif, maka organisasi itu lama-lama menjadi mati. Juga demikian HKTI. HKTI harus adaptif dengan lingkungan yang dihadapi. Itu. Kalau Anda semuanya megang organisasi tidak adaptif, tidak sensitif, maka ya nggak akan banyak berguna. Agar organisasi itu adaptif dan sensitif kepada lingkungannya, maka semua yang memegang organisasi itu harus turun, tahu apa persoalan petani kita itu, apa persoalan pertanian Indonesia itu. Nggak cukup kita dengan duduk di tempat. Untuk itu turunlah ke lapangan, dengarkan dengan baik apa sih yang menjadi keluhan selama ini. Yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana solusinya. Solusi dan solusi.
Tuh, tadi pagi saya ke masyarakat garam di Indramayu, kita dengarkan dengan baik apa keluhannya. Dan nanti secepatnya saya akan undang para menteri berkaitan untuk bisa memecahkan berbagai persoalan ini. Udah puluhan tahun nggak ada solusi yang konkret. Nah ini berikutnya, karena organisasi itu sebuah organisme yang dinamis, yang hidup, maka diisi oleh orang-orang yang profesional. Kalau enggak, nanti organisasi ini hanya menara gading. Ya, tadi saya dengar diisi oleh orang-orang yang hebat semuanya. Di tiap daerah ada banyak profesor doktornya. Ini sebuah kekuatan yang luar biasa untuk bisa kita gerakkan. Ini harus digerakkan, harus digerakkan. Kalau enggak nanti orang tanya apa itu AKT. Ya. Berikutnya yang kedua, saat ini kita hidup di tengah-tengah teknologi digital. Seminggu yang lalu saya sudah ikut rapat di Dewan Pimpinan Pusat untuk membicarakan bagaimana membangun sebuah apps yang bisa mengakomodir KUR itu terdigitalisasi dengan baik, sehingga akan memberikan kemudahan kepada siapapun nantinya. Saya dengar sudah mulai diaplikasikan di lapangan. Untuk itu teman-teman sekalian, nanti DPD itu untuk belajar itu. Apa itu aplikasi yang telah disiapkan? Saya ingin para ketua-ketua DPD betul-betul bisa membantu masyarakat petani di bidang capital tadi. Ucapan selamat juga disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melalui sambungan virtual. Dalam kesempatan itu, Mentan meminta HKTI untuk dapat membantu Kementerian Pertanian dalam mengembangkan dan memajukan sektor pertanian, termasuk kesejahteraan petani. Mentan juga mendorong HKTI memperkuat kelembagaan dari yang terkecil hingga yang besar untuk mengantisipasi gangguan yang terjadi pada sektor pertanian. Tim Eljan Media melaporkan.